Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi ini kita akan melaksanakan perkuliahan tentang patologi dasar, di mana patologi dasar ini sangat dibutuhkan dalam pendidikan ilmu kedokteran, ilmu biomedik, ilmu kebidanan, dan ilmu keperawatan. Dan subtopik yang akan kita bicarakan adalah bagaimana pemeriksaan daripada hemostasis. Kita lihat pemeriksaan laboratorium hemostasis ini sangat diperlukan karena memerlukan penata laksanaan yang cepat karena berhubungan dengan kondisi-kondisi dalam pembuluh darah pasien, terutama kalau ada perdarahan atau faktor-faktor pembekuan yang bekerja lebih aktif. Di sini kita bisa lihat, kalau seandainya dalam tubuh kita terjadi perdarahan, luka merobek pembuluh darah, maka luka ini harus segera ditutup. Nah, yang pertama kali menutup yang maju dalam sistem hemostasis ini adalah trombosit. Trombosit akan segera menuju ke tempat pelukaan dan di daerah pelukan ini akan terjadilah proses adesi daripada trombosit terhadap kolagen dinding pembuluh darah. Selanjutnya, trombosit akan memanggil trombosit lain dengan enzim-enzim yang dikandung oleh trombosit dan trombosit itu akan teraktivasi sehingga nanti akan terbentuk agregasi dari trombosit. Dan proses agregasi trombosit akan membentuk sumbat trombosit. Sumbat trombosit selanjutnya akan memanggil faktor pembekuan, dan faktor pembekuan juga memanggil komponen-komponen yang ada di dalam pembuluh darah untuk selanjutnya bertindak dalam proses menutup luka yang terjadi pada dinding pembuluh darah. Kalau terjadi luka, nanti trombosit akan aktif, trombosit pecah dan membentuk enzim trombokinase. Trombokinase nanti akan mengaktifkan protrombin menjadi trombin dengan bantuan vitamin K dan ion kalsium. Trombin juga akan mengaktifkan fibrinogen sehingga fibrinogen nanti berubah menjadi benang fibrin sehingga luka tertutup. Dan kita lihat di dalam pembuluh darah banyak faktor-faktor yang ada di dalamnya. Di antaranya ada eritrosit, ada trombosit, ada faktor-faktor pembekuan darah, dan juga di dalam plasma banyak faktor-faktor yang berperan terhadap proses hemostasis ini. Nah, faktor-faktor pembekuan terutama adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik. Kalau kita lihat dalam jalur faktor pembekuan, terjadi kerusakan pembuluh darah, nanti kerusakan pembuluh darah ini atau kerusakan jaringan akan mengaktifkan faktor 7A. 7A nanti berkolaborasi dengan tisu faktor kompleks, sehingga nanti akan bekerja mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A yang aktif. Begitu juga kalau seandainya faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini akan mengaktifkan faktor 12 menjadi 12A, 12A nanti akan mengaktifkan 11 menjadi 11 yang aktif. 11 juga akan mengaktifkan faktor 9 menjadi 9 yang aktif. Nanti pada jalur bersama, common pathway, faktor intrinsik dan ekstrinsik akan bekerja sama sehingga mengaktifasi faktor 10 menjadi faktor 10A. 10A ini nanti bekerja pada protrombin jadi trombin, trombin bekerja pada faktor 13 sehingga bentuklah 13A yang aktif, dan trombin juga akan mengaktifasi fibrinogen menjadi benang fibrin. Benang fibrin dibantu oleh faktor 13A membentuk benang fibrin yang stabil. Nah, sehingga perlukaan di samping trombosit tadi akan diperkuat oleh benang fibrin yang stabil ini. Nah, kalau kita lihat faktor-faktor hemostasis ini ada hemostasis primer, ada hemostasis sekunder. Kalau kita lihat bagaimana prosedur daripada proses hemostasis ini, pembuluh darah terbuka, nanti pembuluh darah terbuka akan mengaktifasi trombosit, trombosit akan nempel di kolagen dinding pembuluh darah dengan bantuan faktor von Willebrand. Nanti trombosit yang beradesi ini akan menutup luka. Proses trombosit menutup luka ini disebut dengan proses hemostasis primer. Nah, bagaimana kelanjutannya?
tentu sumbat trombosit tidak cukup kuat untuk membentuk proses sumbatan daripada luka yang terjadi. Nanti trombosit akan menghasilkan enzim adenosin difosfat, tromboksan, serotonin. Adenosin difosfat dan tromboksan kan memanggil trombosit lain sehingga membentuk agregasi trombosit. Serotonin akan mengaktifasi pembuluh darah supaya pembuluh darah melakukan proses vasokonstriksi sehingga darah tidak keluar terlalu banyak dari pembuluh darah. Tapi sumbat trombosit ini sifatnya lemah, mudah untuk lepas kembali. Nah, tentu jalur berikutnya adalah akan mengaktifkan proses hemostasis sekunder. Sekunder ini adalah jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik tadi. Dan pada jalur bersama. Jalur ekstrinsik bekerja sama dengan jalur intrinsik, nanti akan pada jalur bersama akan mengaktifkan faktor 10 menjadi 10A yang aktif. Nanti faktor dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, jalur bersama ini akan mengaktifkan protombin menjadi trombin, fibrinogen menjadi fibrin monomer, dan akhirnya fibrin monomer akan mengalami polimerisasi membentuk fibrin polimer. Dengan bantuan faktor 13A tadi akan terbentuklah ikatan fibrin yang semakin kuat membantu sumbat trombosit tadi. Nah, dalam kondisi ini disebutlah dengan proses hemostasis sekunder karena sudah melibatkan faktor pembekuan. Nah, selanjutnya adalah proses hemostasis tersier. Kalau luka sudah tertutup, tentu nanti akan terjadi proses penyembuhan luka. Proses fibrinogenesis tidak boleh berlangsung terlalu lama, nanti terbentuk jaringan parut. Nah, untuk proses tersebut akan bekerja proses hemostasis tersier, di mana hemostasis tersier ini bekerja di mana fibrin akan bekerja pada fibrin, akan menghancurkan fibrin yang disebut dengan fibrinolisis. Tujuannya adalah agar proses koagulasi tidak terjadi secara berlebihan. Nah, di sini tentu mekanisme hemostasis kita lihat ada luka pada pembuluh darah akan bekerja dulu hemostasis primer, nanti tunika intima disumbat oleh trombosit menutupi luka, tapi sumbat trombosit ini tidak cukup kuat dan tidak tahan lama. Untuk memperkuatnya memerlukan hemostasis sekunder, di mana nanti trombosit akan mengaktifasi faktor koagulasi, membentuk jaringan fibrin untuk menutup luka. Dan kalau sudah terjadi penyembuhan luka, hemostasis tersier akan bekerja dalam proses fibrinolisis agar aktivasi koagulasi tidak terjadi berlebihan. Kalau seandainya faktor koagulasi berlebihan, maka mudahkan terjadinya trombogenesis dan akhirnya bisa berpotensi untuk terbentuknya jaringan parut. Nah, bagaimana untuk lakukan secara laboratorium? Kita menggunakan alat fitting APCT di sini, alat koagulasi. Di sini bisa mengukur berapa waktu yang digunakan untuk pemeriksaan PT, berapa waktu yang digunakan untuk PTT pasien yang kita lakukan pemeriksaan, terutama untuk memfollow up pasien yang dalam proses terapi fibrinolisis. Berikutnya juga bisa menilai INR daripada pasien. Nah, bagaimana sel-sel yang berperan dalam proses pembekuan tadi? Tentu yang berperan banyak yang ada di dalam pembuluh darah. Ada eritrosit, ada leukosit, dan leukosit juga ada trombosit yang berasal kalau kita lihat dari sumsum tulang. Ini proses eritropoietik, ini proses mielopoietik. Mielopoietik ada limfopoietik juga, ada monopoietik, dan bagian daripada megakariosit. Nah, pemeriksaan laboratorium berikutnya adalah retraksi bekuan. Kalau retraksi bekuan kita menilai nanti dengan pemeriksaan darah yang diambil 5 cc, kita masukkan dalam tabung retraksi bekuan dan kita biarkan tanpa antikoagulan ya. Dan kita nilai dalam waktu 1-2 kali 24 jam dan kita nilai besok berapa volume serum yang terbentuk. Volume bekuan di kanan 5 cc nanti kita hitung secara persentase.
volume bekuan itu 100% dikurangi retraksi bekuan setelah kita tarik bekuan tadi ke atas, dan volume cairan bekuan tentu volume bekuan dikurangi nilai hematokrit daripada pasien. Tapi kalau retraksi bekuan itu volume serum per volume darah awal kali 100%. Demikian proses hemostasis primer, sekunder, dan tersier, dan pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan untuk menilai bagaimana proses hemostasis primer terjadi. Selanjutnya kita masuk ke dalam diskusi. Kalau ada diskusi, kita akan lanjut ke proses tanya jawab. Dan untuk proses presentasi, Ibu akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.